Selamat sore, Ibu Bapak sekalian. Topik yang menarik sore ini tentang teknologi digital atau bisnis digital. Sedikit saya singgung tentang digital juga. Sesuai dengan definisi yang diberikan adalah digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis untuk mendapatkan penghasilan baru dan juga menghasilkan barang-barang atau jasa dengan nilai lebih. Akhir ujungnya adalah menjadi bisnis digital. Sedangkan menurut PricewaterhouseCoopers, digitasi adalah penerapan penggunaan layanan-layanan digital yang saling terhubung antara konsumer, perusahaan, dan juga government, yang ujungnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga penambahan lapangan pekerjaan. Yang menarik saya dapat dari internet, di Cina katanya 93% sudah menggunakan transaksi secara digital, termasuk juga bersedekah. Jadi kalau ketemu pengemis di situ, mereka punya QR code juga. Kita tinggal klik QR code-nya dan bayar sedekahnya, begitu ya. Nah, ada beberapa risiko terkait dengan digitalisasi ini. Yang pertama yang sudah sangat sering kita dengar, data-data yang hilang, data-data yang diambil. Yang kedua adalah serangan dari cyber, terutama virus, ransomware, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kegagalan di sistem, baik jaringan internet ataupun juga sistem komputer secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah transformasi proses menuju digital itu tidak dengan tepat dilakukan. Kuncinya di sini dikatakan bahwa harus melakukan risk management, pengelolaan risiko terhadap hal-hal yang baru ini dengan tepat dan tanpa kesalahan apapun juga. Kita tahu dari serangan cyber ini, Xiamen attack di Saudi Aramco tahun 2012, itu tidak mengganggu proses, tapi di tahun-tahun berikutnya itu sempat masuk ke dalam kontrol sistemnya. Tapi yang terbesar 2012 itu sampai mematikan 35.000 lebih komputer di perusahaan tersebut. Produksi masih berjalan, tapi sistem administrasi terpaksa menggunakan cara yang konvensional lagi, yaitu menggunakan kertas. Kemudian 2021 ada lagi serangan ransomware di Saudi Aramco. Kenapa Saudi Aramco? Ya tentunya sangat menarik, uangnya banyak gitu ya. Dan data-data perusahaan diambil lewat jaringan kontraktornya, bukan langsung kepada Saudi Aramco. Dan Saudi Aramco juga sampai bingung kok bisa data-data perusahaannya banyak tersebar di komputer, di sistem kontraktornya. Dan untuk itu mereka minta tebusan kira-kira 50 juta dolar, yang cukup besar angkanya. Kemudian satu yang saya pernah presentasikan sebelumnya adalah kecelakaan dengan Uber Autonomous. Ini juga termasuk bisnis digital. Jadi Uber di Amerika sudah menggunakan kendaraan otonomus, walaupun tetap diwajibkan ada operatornya di samping pengemudi. Kecelakaannya menabrak seorang pedestrian yang sedang membawa sepeda, dan ternyata gagal kejadiannya di malam hari, dan autonomous vehicle ini gagal untuk mengidentifikasi ternyata ada orang yang menyeberang. Dan sebagai syaratnya dikatakan bahwa operator yang di sebelah itu tidak boleh melepaskan pandangannya dari arah mengemudi. Kenyataannya pada saat itu dia sedang sibuk melihat HP-nya untuk salah satu acara hiburan gitu. Sehingga jaraknya sudah sangat dekat, kira-kira hanya jarak 0,5 detik itu dikatakan, dan udah nggak bisa lagi mengerem sehingga tertabrak dan akhirnya meninggal waktu di rumah sakit. Ada sedikit videonya. Ini pengemudinya, seorang wanita. Ini dari dashcam. Nah, bisa terlihat bahwa malam hari yang gelap itu sensor yang ada di kendaraan untuk mengidentifikasi halangan yang ada di jalan gagal. Kemudian sistem failure, kita tahu cukup banyak kejadian internet down, gagal,
beberapa kali sudah, termasuk di jaringan yang cukup sering adalah CMW ini, Southeast Asia, Middle East, sama Western Europe, yang lewat Selat Malaka, sudah diganti beberapa kali, kalau nggak salah sekarang udah CMW 6 atau CMW 7 gitu. Yang tua-tua sudah dilepas, tapi dari beberapa kejadian terlihat bahwa kabelnya terputus atau ada kegiatan-kegiatan operasi yang mengakibatkan kabel tersebut terputus dan menyebabkan gangguan yang cukup besar. Dan biasanya perusahaan merespon kegagalan sistem ini dengan membuat disaster recovery dan juga business continuity, dan juga mulai memindahkan data-datanya ke cloud system. Demikian dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian sebelumnya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Norman Sasono. Waktu kami persilakan Pak Norman. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Saya izin share screen. Ya, silakan Pak. Oke, sudah bisa dilihat ya screen-nya. Sudah, sudah kelihatan Pak. Oke, mudah-mudahan suara saya juga cukup jelas. Terima kasih juga Pak Paul. Bagus sekali summary yang diberikan, itu memberikan konteks dari diskusi kita gitu ya. Jadi basically apa yang akan saya bahas sore ini sebenarnya summary-nya seperti apa yang disampaikan Pak Paul tadi gitu. Jadi cuman mungkin saya scope-nya tidak seluas itu, tapi hanya satu scope di dalam frame yang Pak Paul share tadi. Jadi saya mau cerita sedikit tentang bagaimana kami di Dana Indonesia membangun dan menjalankan digital systems yang per hari ini sudah melayani lebih dari 120 juta user gitu. Jadi kalau ini sebuah negara, jumlah usernya Dana itu, oh by the way, mudah-mudahan di antara Bapak Ibu ada yang pakai Dana. Terima kasih kalau sudah pakai Dana ya. Nah, kalau Dana itu adalah sebuah negara, kita itu lebih besar dari UK, Jerman, dan France. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, usernya Dana itu udah 16 kali size-nya Singapura, atau 5 kali size-nya Australia. Jadi, huge gitu. Impact-nya systematic. Jadi Bank Indonesia itu sudah mengkategorikan Dana itu sebagai systematic payment provider di Indonesia, yang artinya kalau Dana ada issues, ada glitches, atau yang seperti Pak Paul bilang tadi, ada system failure, itu sudah bisa memberi dampak sistematik ke ekonomi di Indonesia, gitu, karena size-nya yang sudah cukup masif. Nah, saya ingin share sedikit tentang pengalaman kami, mudah-mudahan berguna buat Bapak Ibu yang mau melakukan digital transformation, atau kalau di bahasa Pak Paul tadi digitalization, ya, bagaimana membuat bisnis model baru, revenue baru dari channel-channel digital, gitu ya. Saya sekarang bekerja di Dana Indonesia sebagai CTO atau Chief Technology Officer. Saya membawai sekitar 500 software engineers di Dana. Jadi kemudian saya alumni teknik fisika F29, saya angkatan masuk kuliah itu di tahun 1994, jadi angkatan 94. Nah, sebagai prolog dari diskusi sore ini ya, Bapak Ibu udah mungkin sering dengar, udah sering lihat berita ini data per bulan lalu gitu ya. Kalau kita lihat Saudi Aramco itu sempat jadi nomor 1, tapi habis itu terkoreksi lagi. Jadi kalau kita lihat di per Agustus September 2022, 10 besar perusahaan dengan valuasi tertinggi di dunia itu seperti ini, dan kita bisa lihat 5 diantaranya itu adalah digital companies, ya, Apple, Microsoft, Alphabet atau Google, Amazon, dan Meta atau Facebook. Dan kalau kita lihat di top 5 itu ya 4 digital gitu ya, Apple, Microsoft, Alphabet, Google, dan Amazon. Saudi Aramco baru masuk belakangan ini, sebelumnya dia not even top 10. Tapi kalau kita lihat ke 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, mungkin top 5, top 10 isinya oil company semua gitu ya. So things have shifted, things have changed, dan kemudian kita sering dengar kata-kata digital ya, data is the new oil, karena sekarang kayaknya situasinya seperti itu. Dan
pandemi kemarin ya, 2 tahun ini sebenarnya tuh melakukan akselerasi digitasi tadi. Jadi proses digitasi di masyarakat di level consumer maupun di level bisnis yang mungkin bisa berjalan dalam 2 tahun gitu ya, terakselerasi di April 2020 untuk segera happen dalam 2 bulan. Jadi semua orang tuh shifted, ada PSBB atau PPKM, nggak boleh belanja offline lagi tatap muka, semuanya akhirnya online, konsultasi dokter pun online, dan akhirnya digital to take over. Anak-anak kita sekolah semuanya online gitu ya. Jadi digital itu udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dan bisnis-bisnis digital itu banyak company yang lahir digital, born digital atau istilahnya digital native, seperti halnya Dana, kita juga digital native. Ada juga company yang lebih tradisional, disebut brick and mortar gitu ya, mungkin bisnisnya nggak ada hubungannya sama digital initially, tapi eventually mereka harus bertransformasi, harus punya new business model dan new revenue channel yang digital. Karena kalau enggak, ya mereka akan tidak relevan lagi di market atau di customer-nya mereka. Jadi everyone eventually has to become digital. Nah, problemnya adalah untuk doing digital ini nggak bisa just me too, we also want to become digital. Kita harus punya benar-benar vision, strategi, plan, dan juga execution yang memang proven untuk bisa meningkatkan probability sukses melakukan digital transformation. Kira-kira seperti itu. Nah, sedikit tentang Dana. Jadi Dana itu adalah payment platform, kita ada aplikasinya di iOS dan di Android. User bisa menggunakan Dana untuk membayar transaksi offline maupun online, di restoran, di kafe, dan seterusnya, ataupun online, belanja di e-commerce, ya, Lazada, Blibli, Happy Fresh, untuk bayar langganan di Apple Store, di Play Store-nya Google, untuk langganan Netflix, Spotify, bayar pajak, bayar uang sekolah, beli pulsa, bayar listrik, dan seterusnya. Jadi kira-kira Dana itu seperti itu. Kita berdiri sekitar 4 tahun lalu, ini perjalanan adopsi user kita, dan per hari ini udah hampir 125 users yang menggunakan Dana di Indonesia, gitu ya. Employee-nya kita ada sekitar 900 orang, dan sekitar 60% atau 500 lebih itu ada di tim saya, di tim teknologi. Jadi ini satu indikator juga buat Bapak Ibu bahwa perusahaan digital natif seperti Dana yang lahirnya digital dan bisnis modelnya cuma digital, dari size employee-nya tuh kelihatan gitu. Jadi the majority of the employee itu adalah di tech atau di IT gitu. Jadi 500-an orang ini di software engineering dari 900 employee gitu. Kemudian ya ini beberapa business state. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Android maupun di Apple Store di kategori finance app, Dana itu for the last few years selalu jadi nomor 1 di rankingnya di Play Store, ratingnya juga begitu. Ini beberapa merchant kita ya, bisa bayar untuk pakai Bluebird, nonton bioskop pakai Tix, beli pulsa, terus kemudian di Dana itu bukan cuma top up, tapi juga bisa binding credit card dan debit card, connect ke account saving kita. Ya, kita even bisa buka rekening bank lewat aplikasi Dana untuk Dana Nomor, BRI maupun WCA dan seterusnya. Ya, sedikit tentang saya. Tadi udah saya ceritakan, saya lulus dari teknik fisika, alumni saya masuk tahun 94, kemudian saya berkarir di digital, jadi agak kesasar sedikit, tidak di bidang keilmuan teknik fisika. Saya cukup lama di Microsoft, sekitar hampir 8 tahun di developer and platform group. Kemudian saya pernah mendirikan 2 startup sebelumnya, satu bootstrap, yang maksudnya dari kantong sendiri budgetnya, timnya juga kecil, cuma 5 orang mungkin, 2 software engineer, 1 project manager, 1 designer, 1 project manager dan sales. Kemudian 1 startup lagi namanya Busy, itu B2B e-commerce. Ini kita fundraise, dapat suntikan dana dari venture capital sampai series B, kemudian kita diakuisisi salah satu konglomerat. Terus sesudah itu ya saya bergabung dengan Dana untuk memimpin tim teknologi di Dana gitu. Jadi kurang lebih seperti itu.
Nah, sebenarnya kalau kita mau membangun sebuah sistem digital atau menjalankan sistem digital atau melakukan digital transformasi, things will get very complicated very fast gitu. Jadi things are difficult gitu, kompleks. Nah, untuk simplify mungkin saya bisa share bahwa sebenarnya kita bisa comes down into these two things aja gitu. Jadi di bidang Bapak Ibu sendiri sebenarnya mungkin dua hal ini aja juga gitu ya. Jadi kita mesti ensure kita building the right thing and then we build the thing right gitu. Jadi kita mesti ensure dua-duanya ini terpenuhi, baru digital transformation atau building digital sistemnya kita itu probabilitas suksesnya bisa lebih tinggi. Pertama tentang building the right thing. Nah, ada banyak jenis organisasi itu kan, ada yang digital native kayak Dana, ada company kayak Bluebird yang tadinya bisnisnya itu benar-benar offline, taksi gitu ya, terus dia terdisrupsi oleh Gojek, GoRide, Grab, Uber dan seterusnya, dan akhirnya dia juga bertransformasi. Sekarang lebih convenient ya, saya juga bisa booking taksi, bayar taksi, bisa bayar pakai scan QR pun gitu ya. Di Bluebird itu pakai digital gitu. Jadi semua company itu eventually will become digital gitu. Nah, company ini juga ada yang early stage, ada yang udah later stage, ada yang udah corporate, dan yang enterprise. Di segala perbedaan itu ada hal-hal yang juga berbeda gitu ya. Different company itu punya different vision, different strategy, prioritasnya berbeda, strategi, plan, tim operationnya, eksekusi bisnisnya, termasuk saat mereka ingin membangun produk dan development untuk teknologinya juga akan berbeda gitu. Tapi ada hal yang bisa menjadi benang merah antara semua company ini adalah yang harus dimiliki ya adalah harus ada North Star metric. Jadi suatu matrix gitu ya, suatu variabel yang terukur yang bisa memberi indikasi, let's say di akhir tahun ini apakah bisnis kita itu sukses atau gagal. Gitu. Kalau di Dana, North Star metric utama kita adalah active users. Jadi berapa active users yang bisa kita achieve di tahun ini, itu targetnya. Kalau tercapai kita sukses, kalau tidak tercapai kita gagal. Gitu. Ada metrik lain seperti misalnya active transaction, ada berapa transaksi per user, dan juga metrik lain seperti revenue. Nah, itu penting semua, cuma kalau diurutkan secara priority, yang masih menjadi North Star adalah active users. Gitu. Nah, dari North Star ini akan mendefinisikan goal-nya company itu apa, prioritasnya, strategi, plan, execution, trade-off, ini penting untuk memberikan trade-off, jadi mana yang akan kita lakukan dan mana yang tidak akan kita lakukan, itu sangat penting dan itu harus di-guide oleh North Star metric. Kayak misalnya company seperti Dana yang active users jadi metrik utamanya, gitu ya, akan berbeda dengan company lain yang mungkin metrik utamanya adalah revenue. Beda lagi dengan company lain yang metrik utamanya misalnya profit, gitu ya. Jadi akan berbeda-beda. Yang penting adalah harus ada North Star metric. Kemudian saat kita membuat sesuatu untuk solusi digital, yang kita pikirkan tuh bukan dari teknologi dulu gitu. Jadi ada teknologi baru nih, cloud computing, artificial intelligence, machine learning, blockchain. Terus kita mencoba membuat sesuatu dengan teknologi itu, terus kita mencoba memaksakan ke user untuk memakai teknologi itu atau menjual teknologi itu ke market. Yang kayak gitu kemungkinan besar akan fatal gagalnya di market. Gitu. Jadi kita itu tidak berangkat dari teknologi, tapi berangkat dari problemnya user atau customer. Jadi pain point-nya dia apa? Ya, kita kemudian pikirkan incredible benefit yang bisa kita kasih ke customer ini, baru kita pikirkan untuk deliver itu kita butuh teknologi seperti apa. Gitu ya. Jadi kita pikirkan customer journey, customer experience saat menggunakan produk atau solution kita itu kira-kira seperti apa. Baru mikirin teknologinya. Jadi bukan teknologi dulu, ya, teknologi itu datangnya belakangan. Kalau ada keraguan, selalu pikirkan customers first. Jadi apa yang bisa kita berikan buat customers, gitu ya. Nah, setelah kita sure kita punya North Star metric dan really think about what the customer needs dan bikin solution untuk address customer needs tadi, sekarang kita harus bikin solusi itu right, gitu. Nah, di digital ada some mindset ya yang perlu kita miliki gitu untuk solve problems atau create value, karena
dengan mindset ini kita berinovasi. Jadi mindsetnya adalah bahwa everything is about problem solving and creating values. Jadi kita mesti punya right mindset bahwa kalau ada problem itu bukannya discourage, tapi malah happy gitu ya. Malah kita embrace the problem, malah excited dan senang kalau ada problem. Karena kalau ada problem artinya itu opportunity kita buat bikin solusi gitu. Nah, kalau ada solusi artinya akan ada inovasi. Nah, problem ini harus kita bisa definisikan dengan variables atau matrix, kita mesti define, bisa di-quantify, bisa di-measure, terus kita define problem definition ini dalam matrix tadi. Contohnya misalnya kita bikin aplikasi Dana, terus problem yang kita hadapi adalah misalnya user klik button untuk pay, responnya misalnya 8 detik, 7 detik, 9 detik, 7 detik, nah itu lama banget buat user. Nah, kita bisa bikin suatu problem definition bahwa response time dari aplikasi saat button pay diklik harus di bawah 5 detik. Nah, artinya respon yang 7 detik, 8 detik, 9 detik, semua itu problematik gitu. Jadi kita harus memikirkan gimana kita membuat solusi. Mungkin kita bikin algoritma yang lebih baik, bikin data struktur yang lebih baik, mereduce size data yang lewat di internet, bikin database design yang lebih baik, dan seterusnya, dengan tujuan meningkatkan performance. Nah, nanti setelah solusi diterapkan, kita ukur lagi. Ternyata user dapat respon 4,9 detik, 4,8 detik, 4,7 detik. Artinya solusi kita effectively solve the problem. Gitu. Kalau kita nggak pernah lihat itu sebagai problem, 7 detik, 8 detik, 9 detik, kita akan biasa-biasa aja, merasa itu baik-baik aja. Gitu. Padahal itu problematik dan kita define problemnya. Nah, yang penting di dunia digital adalah to have a nose for problem. Jadi kalau ada hal yang nggak baik gitu ya, kayak tadi performance-nya lambat, ya kita harus right that wrong. Atau misalnya kita punya hal yang sebenarnya baik, ya semuanya 4,7, 4,6, tapi kok lama-lama makin ke sini jadi 4,8, 4,9, 4,95, 4,97, kok makin lama makin jelek, makin jelek. Nah, itu kita juga mesti pikirin. Berarti mungkin dengan bertambahnya user, lama-lama makin lambat aplikasinya. Gitu ya. Nah, kalau totally nggak ada wrong thing atau all the good things stays good, ya kita yang mesti create problem gitu. Jadi semangatnya tuh seperti itu. Ya, terus kemudian ya execute dan validate. Maksudnya create problem adalah saat semua user response time-nya misalnya udah di bawah 5 detik, berarti semuanya udah bagus gitu. Nah, itu sebenarnya not good. Kita mesti create a problem. Jadi kita bisa definisikan problem definition yang baru. Kita bisa change response time yang baik adalah di bawah 3 detik. Nah, akhirnya yang semua 4,7, 4,8, 4,9 jadi jelek semua, jadi problematik. Jadi kita harus melakukan solution making lagi, innovating lagi untuk bisa mikirin gimana supaya semua response time di bawah 3 detik. Akhirnya kita apply dan kita 2,9, 2,8, 2,7 dan seterusnya. Jadi that's how we innovate dan continuously improve untuk kasih yang terbaik buat customer gitu. Nah, tadi saya bilang bahwa things will get complex and complicated very soon gitu ya. Karena nanti saat kita ngomong sistem digital itu kan of course ada algoritma di situ, ada time complexity, space complexity, factor engineering, exception handling, mikirin availability system, scalability system, security dari sistem, kemudian performance dari sistem, resilience dari sistem. Resilience maksudnya tadi Pak Paul bicara bahwa sistem itu biasanya akan ada failure. It's okay to fail karena in life, like any other thing, sometimes failures happen gitu. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana kita bisa go back up again dengan cepat. Makanya biasanya kita punya metrik namanya MTTR atau MTTR, mean time to recovery. Jadi kalau misalnya sistem down, orang nggak bisa belanja, nggak bisa melakukan payment, seberapa cepat dalam hitungan menit kita harus bisa up lagi. Nah, all those can become very complicated. Jadi kita di Dana itu kita coba try to have something yang lebih philosophical, jadi tenets apa aja yang bisa kita fokuskan gitu ya. Nah, kita belajar dari Vitruvius nih, seorang arsitek dari Roma 2000 tahun yang lalu. Dia punya filosofi untuk membangun arsitektur bangunan itu yang penting memenuhi kaidah utilitas, firmitas, dan venustas. Utilitas itu maksudnya functionality, firmitas itu strength, venustas itu beauty. Jadi utilitas itu ya functionality, kayak misalnya Dana, functionality-nya adalah untuk melakukan
payment gitu ya, atau transfer uang gitu. Jadi harus benar-benar bisa melakukan transfer uang dan payment dengan baik gitu. Sukses paymentnya, transfer uangnya masuk dari account A ke account B gitu. Jadi functionality utamanya harus tercapai. Nah, yang kemudian baru ada firmitas, strength-nya. Jadi yang tadi response time-nya cepat nggak gitu ya. Terus kemudian apakah sistemnya up terus? Jangan-jangan user lagi token listriknya habis, mau beli, atau dananya down, jadi user nggak bisa isi token listrik, nanti rumahnya mati lampu gitu kan. Jadi itu problem. Jadi kita mesti ensure availability, uptime-nya up terus. Kemudian scalability, diakses oleh 1 user, 100 user, 1000 user, 10.000 user, itu beda cerita saat diakses 10 juta user, 100 juta user. Jadi sistemnya kuat nggak menghandle user yang akses banyak itu gitu ya. Terus kemudian security-nya, untuk mencegah data leak, data breach, mencegah ransomware, mencegah attack dari hacker, mencegah attack dari bots. Ada banyak hal yang harus kita buat untuk memproteksi sistem kita. Gitu ya. Terus untuk memikirkan gimana sistem bisa go back up again kalau misalnya down, ya itu semua masuk ke firmitas. It's complex, tapi for us it's firmitas, it's strength. Dan terakhir adalah venustas atau beauty. User interface-nya bagus nggak? Customer journey-nya bagus nggak? Customer experience-nya bagus nggak? User itu menggunakan aplikasi kita, feel delighted atau enggak gitu, atau kayak ngerasa bahwa ini susah banget pakai apps-nya, atau kliknya mesti banyak banget sih, ribet banget. Nah, jadi 3 aspek ini saat kita membuat fitur baru, membuat produk baru, mesti kita pikirkan semuanya gitu. Terus kemudian dari space age engineering ada satu filosofi juga yang kita terapkan gitu ya. Jadi saya belajarnya ini dari Chris Hadfield. Chris Hadfield itu adalah astronot, dia adalah leader atau commander dari space station pertama dunia gitu ya. Nah, dia punya prinsip bahwa astronauts do not launch with fingers crossed. Nah, ini penting sekali, artinya astronot itu saat mau launching ke ruang angkasa itu bukan sekedar finger cross aja atau berharap mudah-mudahan everything will go well gitu ya. Karena things will not go well by accident, it will not happen eventually gitu ya. Sama kayak misalnya kita kalau pengen punya badan yang sehat, badan yang kuat, berotot, six pack dan seterusnya, kita nggak bisa just expect bahwa ya mudah-mudahan nanti one day saya bangun di pagi hari dan badan saya berotot dan six pack misalnya ya, dan kuat. Tapi ya kita harus plan, harus latihan, kita harus pikirin masalah nutrisi kita, pikirin masalah tidur kita, dan terusnya semua harus di-plan, dieksekusi, dan diperhatikan baik-baik, baru kita bisa dapat resultnya. Nah, artinya, karena kalau di dunia astronot ini, kalau semua nggak di-plan, tidak di-engineer dengan baik, resultnya tuh bisa fatal, orang bisa mati, gitu kan. Jadi, prinsip dari situ adalah akhirnya kita decide bahwa everything must be engineered. Gitu. Nah, ada 4 hal nih, 4 pilar. Engineer to meet the purpose, engineer to eliminate failures, engineer to fail gracefully, engineer to recover fast. Gitu. Persis seperti yang Pak Paul bilang tadi. Jadi engineer to meet the purpose itu tadi align sama Vitruvius punya prinsipal untuk utilitas. Jadi goalnya apa sih, purpose-nya apa sih? Misalnya untuk transfer uang, untuk melakukan payment saat belanja di Lazada. Ya, itu harus meet the purpose, harus achieve goal itu. Nah, kemudian tadi berhubungan dengan yang Pak Paul bilang tadi juga tentang risk. Kita harus understand the risk bahwa sistem itu bisa fail gitu. Nah, artinya kita harus recognize dari semua produk dan fitur kita, baik dari sisi internal kita maupun kalau kita punya partner yang kita bekerja sama sistemnya, kita harus bisa recognize potensial failures-nya itu di mana aja. Nah, sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian untuk setiap item potential failure tersebut, kita harus engineer a mechanism supaya failure itu bisa kita remove. Misalnya kita membuat redundancy, gitu ya. Misalnya kalau data center nggak bisa cuma punya satu data center, harus ada data center dan ada data center disaster recovery. Jadi kalau data center yang satu mati, data center yang satu bisa take over tetap untuk serve the user. Misalnya. Jadi itu eliminate failures. Kemudian sometimes failure itu benar-benar nggak bisa dihindari. Jadi misalnya internet mati atau partner kita mati, kita mau transfer uang dari bank A ke bank B, kita berhasil ambil uang dari bank A, tapi begitu kita mau transfer ke bank B-nya lagi mati sistemnya. Nah, di situasi seperti itu, ya failure happens. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa engineer untuk
fail tapi gracefully gitu. Jadi jangan sampai crash misalnya aplikasinya, user bisa selalu kembali ke halaman utama dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah seperti yang saya bilang tadi, sometimes total failure itu tidak bisa dihindari. It happens, gitu ya. Ya chaotical system, complex system, pasti sometimes we have failure. Nah, in that situation, ya it's okay to fail. Yang penting adalah bagaimana kita harus engineer saat kita fail kita bisa go back up again secara cepat, gitu. Nah, ini filosofi atau principles yang kita apply. Nah, di day to day gitu ya, untuk maximal value creation secara digital, kita bisa apply framework ini. Dan Bapak Ibu mungkin udah ada yang familiar. Kalau belum, mungkin habis ini bisa coba cari lebih detail tentang framework ini, karena ini akan berguna saat Bapak Ibu akan melakukan digital transformation. Jadi hal-hal seperti design thinking, lean startup, dan agile. Jadi ada yang di problem space, ada yang di solution space. Di problem space itu ya di mana kita akan try to empathize customer punya pain, customer punya needs, terus kita define solutionnya, ya, idenya apa. Kemudian ya kita harus membangun sesuatu, gitu ya. Kita harus actually build. Nah, pada saat kita mau build, kita tuh masuk ke suatu siklus yang disebut dengan lean startup, yaitu build, measure, learn. Gitu. Jadi kita build dulu. Kita tidak perlu build sampai semuanya perfect, 100%, semua fitur komplit. Kita build secukupnya aja. Jadi ada istilah MVP atau minimum viable product. Yang penting solve the core problem of the customer, really deliver that value. Terus yang penting ship aja dulu, rilis aja dulu, sampai user bisa pakai. Jadi Gojek di awal-awalnya tuh bukan pakai app, pakai telepon gitu. Jadi dia validate ideas-nya adalah user telepon ke suatu number, nanti number itu yang akan cari Gojeknya, nanti usernya telepon lagi dikasih tahu Gojeknya akan jemput jam berapa di mana gitu. Habis itu baru dia bikin aplikasi belakangan. Jadi kalau mau nunggu bikin aplikasinya komplit dulu seperti sekarang bertahun-tahun, mungkin orang lain udah ngerjain idenya itu duluan gitu. Ya, jadi build, measure, learn. Nah, maksudnya adalah habis kita build, kita measure pemakaian dari sisi user. User itu suka nggak pakai solutionnya, atau solution itu benar-benar efektif solve the problem atau enggak. Berapa user yang suka, berapa user yang nggak suka. User suka fitur yang mana, user nggak suka fitur yang mana. Nah, dari data itu kita dapat insights, kita learn. Gitu. Apakah fitur tertentu akan kita refine di next iteration, atau ada fitur-fitur yang mestinya totally kita buang aja karena fitur itu nggak useful atau nggak disukai user, atau malah mungkin keseluruhan solusi kita itu nggak useful buat user gitu ya. Akhirnya ya udah kita mesti pivot, bikin something else instead. Nah, dan dalam fitur dalam iterasi build, measure, learn tadi, di day to day kita akan execute usually menggunakan agile methods gitu. Yang populer adalah Scrum gitu. Jadi kita melakukan sprint planning gitu ya. Jadi fitur-fitur yang kita mau punya tuh apa aja kita masukkan ke istilahnya backlog itemnya, fitur untuk transfer uang, fitur untuk bayar Lazada, fitur untuk bayar Blibli, fitur untuk daftar KYC dan seterusnya. Itu ada produk backlognya dan kita akan pilih dari produk backlog itu beberapa item yang kita ambil untuk kita kerjakan di sprint sekarang. Sprint itu biasanya proses iterasi 2-4 minggu di mana kita membuat fitur tersebut gitu ya. Terus kita ship, kita rilis fitur tersebut gitu. Terus nanti next sprint kita ambil lagi dari produk backlog. Nah, kenapa yang tadi saya bilang North Star itu penting? Ini contohnya di sini. Saat kita punya produk backlog nih, kita punya ratusan item yang mau kita bikin. Bagaimana kita menentukan 10 item aja yang akan kita kerjakan di 2 minggu atau 4 minggu ke depan. Nah, kita kan harus melakukan prioritization. Nah, prioritization itu kompas kita, ya kita menggunakan North Star. Dari semua fitur yang ada ini, yang mau kita bikin, mana yang paling banyak deliver active users, terus transaction, terus revenue. Nah, yang paling banyak deliver active users ini fitur-fitur yang prioritasnya high. Itu yang kita bikin duluan. Baru kalau ada sisa capacity engineering, kita bisa bikin yang selanjutnya. Tanpa North Star metric, kita nggak punya guidance untuk melakukan prioritization. Jadi kenapa North Star metric tadi itu penting, ya. Terus kemudian saat sudah launching, aplikasi itu bisa kita deploy di server, di production, gitu ya. Terus itu harus selalu dimonitor. Jadi operations is one thing. Gitu. Jadi bukan cuma bikin aplikasi, bikin servernya aja.
setelah up and running, user pakai, kita mesti lihat sistemnya sehat enggak dan seterusnya. Jadi kita harus melakukan monitoring. Di dunia digital itu ada istilah namanya DevOps, ya. Jadi how development itu di operationalize untuk bisa running di operation dalam skala yang besar gitu ya. Ada juga istilah SRE atau Site Reliability Engineering untuk melihat di production itu sistem mesti reliable. Di Dana kita ada 3 important pillars saat kita udah running. Jadi yang pertama ya tadi quality of service itu kita jaga baik-baik, seperti availability atau uptime, reliability, success rate dari tiap transaksi, crash-free user rate, aplikasi nggak boleh crash, performance, response time, beberapa persen user yang mendapat response time cepat, berapa yang sedang, berapa yang lambat, itu kita monitor semua. Scalability atau transaction per second gitu ya. Jadi kalau di Dana sekarang kita TPS-nya itu 700. Jadi misalnya kalau saya hitung 1 detik, 2 detik, 3 detik. Nah, saat saya hitung 1, 2, 3 tadi, sudah ada 700 payment yang terjadi yang terrecord di database kita. Gitu. Kalau di level QPS atau query per second, jadi ada berapa kali hit ke server kita untuk inquiry dan seterusnya, kita udah di sekitar 25.000 query per second. Gitu. Kemudian resilience yang tadi, ya, security, kemudian ada security, tentang how we protect against attack dari security. Kemudian release agility, ya, how fast we can ship new things, gitu ya. Terus kemudian scalable innovation, ya inovasi baru apa sih yang bisa kita implement, atau kalau bukan inovasi baru, mungkin inovasi dari produk atau fitur yang lama, tapi mungkin 10 kali lebih baik. Gitu. Nah, pilar-pilar ini yang mesti kita jaga baik-baik. Dan kalau kita lihat pilar tadi itu, kalau kita jalankan dengan baik, scalable innovation, quality of service, dan release agility, ini bisa deliver the best customer experience. Kalau kita bisa deliver the best customer experience, artinya user akan suka pakai aplikasi kita. Dan kalau user suka, ya dia metrik-metrik bisnis seperti acquiring new users atau retention user akan sering bertransaksi pakai aplikasi kita, misalnya dengan Dana, dan kita bisa dapat monetization atau revenue, itu bisa makin tinggi. Jadi bisnis result tercapai kalau kita menjaga 3 pilar tadi. Dan 3 pilar ini yang membangun kan juga manusia gitu ya, tim. Jadi people dan tim itu adalah foundationnya. Jadi kalau people and teamnya solid, pilar 3 tadi akan berdiri dengan solid, jadi kita bisa mencapai business results. Tapi kalau people dan timnya tidak solid, jelly, skill setnya kurang, tidak bagus, software engineers-nya nggak bagus, terus dynamics, kerjasama antar tim juga tidak bagus, ya timnya nggak akan baik. Jadi untuk membangun suatu sistem digital bukan melulu masalah teknologi, tapi juga masalah people dan tim, gitu ya. Terus ada proses dan juga data di situ. Nah, untuk membangun semua ini dengan biaya tidak terbatas ya mudah-mudah ada gitu. Cuman di dunia nyata kan kita constrained by the budget yang available untuk bisa eksekusi. Jadi kita berada di dalam frame cost, ya, jadi kita harus memonitor cost efisiensi. Jadi setiap tahun saya punya budget untuk eksekusi, dan saya harus beroperasi, bermanuver di dalam budget yang di-approve tadi. Gitu. Dari tahun ke tahun, budget naik itu wajar-wajar aja. Yang penting adalah bahwa kita punya economic of scale. Jadi untuk memantau itu, saya juga mau monitor metrik seperti berapa sih total cost IT kita per user, berapa total cost IT kita per transaction. Nanti dari situ kita bisa lihat total cost oke aja naik. Yang penting jumlah transaksi dan jumlah user juga naik. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama naik. Jadi setidaknya per user dan per transaksi, cost IT itu flat atau kalau bisa malah turun. Jadi kita punya economic of scale. Nah, terus kemudian tadi Pak Paul juga mention about risk mitigation. Nah, ini penting sekali karena ya kita mau minimize risk. Jadi nggak bisa kita bikin apa aja terus langsung ship gitu. Tapi kita juga harus understand the risk. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kalau kita mau bicara something yang lebih teknikal gitu ya, untuk membangun scalable system, ada beberapa building blocks gitu. Jadi ini mungkin sangat teknikal di IT dan software engineering, ya. Mungkin agak kurang jelas mungkin bagi sebagian Bapak Ibu yang tidak di field ini, tapi mungkin saya mau share some ideas aja gitu yang biasa kita lakuin. Yang pertama adalah horizontal scaling. Jadi kita itu
Kalau bisa bikin aplikasi yang nggak perlu server yang harus makin gede, tapi gimana kita bisa mendesain pakai server yang kecil aja, tapi kalau kita butuh more computing power, kita tambahin lebih banyak server kecil-kecil, karena ini kan tidak terbatas nih, scaling ke samping atau horizontal, karena kita bisa selalu nambahin server kecil. Kalau scaling up atau ke atas, ngegedein server dari kecil makin besar, ini akan ada batasnya, karena server yang available di market itu ada batas maksimumnya gitu. Case itu adalah suatu teknik di mana untuk data yang cuman dibaca aja, kita tidak perlu akses selalu ke database server, kita bisa bikin copy dari database server ke case server untuk di cache di situ. Jadi caching. Jadi kalau ada query datang dari user lewat aplikasi, supaya nggak membebani database, di-serve dari cache aja. Ada asynchronous operation, ada microservice, tapi itu mungkin sangat teknikal, sangat software engineering. Terus ada beberapa practice lain yang bisa kita lakukan, contohnya adalah blue-green. Ini penting nih, gini. Jadi kita punya dua data center 1, data center 2. Zaman sekarang itu kalau kita mau ada upgrade atau update version dari kita punya aplikasi atau fitur, itu kita nggak bisa ada downtime. User tuh nggak terima sekarang. Aplikasi tidak bisa diakses karena ada pemeliharaan server dan seterusnya gitu ya, atau lagi ada upgrade version, ada deployment versi baru gitu. Nggak bisa. Jadi yang kita lakukan adalah kita punya dua data center sekarang, itu user itu akan dilayani oleh salah satu dari data center ini. Jadi ada load balancing, 50% user ke data center 1, 50% user ke data center 2. Nah, saat kita mau melakukan update versi, ada fitur baru, kita mau deploy di server, yang kita lakukan adalah seluruh user 100% dibawa ke DC2. Data center 1, DC1 itu kita shutdown. Jadi user semua tetap bisa di-serve oleh DC2. Nah, kita update versi baru di DC1, di data center 1 sampai selesai, kemudian user dibawa ke DC1 semua. DC2-nya yang di shutdown, terus di-update. Saat sudah selesai, balikin lagi 50-50. Gitu. Nah, proses itu disebut blue-green. Jadi banyak company tidak melakukan proses seperti itu, yang artinya kalau ada upgrade versi, ada deployment di server, ya harus ada downtime. Karena update dulu, user nggak boleh akses dulu, kalau selesai update baru bisa rilis. Nah, itu nggak baik. Gitu. Terus ada juga yang namanya canary release. Kalau kita rilis fitur baru di aplikasi, kadang-kadang mungkin kita ada bugs-nya, ada error-nya gitu. Nah, kita nggak mau yang mengalami error itu banyak orang gitu, tapi sedikit orang aja gitu. Nah, dari situ kita bisa define bahwa apalagi kalau usernya kayak Dana gitu ya, 120 juta orang. Saya selalu bilang ke tim saya gitu, setiap hari kamu datang ke kantor, menulis baris-baris kode program, itu kamu punya power untuk bikin 120 juta orang happy, atau 120 juta orang itu angry atau disappointed gitu. Jadi ya kita harus bisa benar-benar melakukan dengan baik. Nah, artinya kalau kita punya versi baru dari aplikasi, kita nggak bisa rilis langsung ke 120 juta orang, karena kalau ternyata ada error, ada bug, langsung 120 juta orang mengalami error tersebut gitu kan. Nah, kita lakukan adalah kita doing canary, jadi kita rilisnya sedikit-sedikit, mungkin ke 1% user dulu, kita lihat ada error nggak di 1% user ini. Kalau nggak ada, naikin ke 5%. Ternyata ada error, kita rollback dulu, balikin dulu, 100% pakai versi lama lagi. Nah, kita perbaiki dulu, baru kita rilis lagi, coba lagi 1%, 5% user, 10%, wah baik-baik aja, 50%, baru 50%, misalnya ada isu lain, kita rollback dulu. Kalau nggak ada, baru naik ke 100%, dan semua user, nanti 120 juta user bisa dapat fitur yang terbaru. Gitu. Jadi, ada yang namanya canary release. Ya, kemudian terakhir adalah systems itu not built to last, systems are built to change. Jadi, pemahaman kita harus clear bahwa kalau kita membangun digital system bukan berarti bikin itu selesai. Tapi pasti ada versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, dan harus di-change. Nah, change ini ya harus kita accommodate. Kita harus ensure change-nya adalah the right thing, sesuai North Star metric, terus kemudian change ini adalah kita lakukan dengan think right, yang tadi, utilitas, firmitas, vendoritasnya gimana, engineer to meet the purpose, engineer to eliminate failure, engineer to
fail gracefully and engineer to go back up again fast gitu ya. Jadi change will happen gitu. Jadi kita harus anticipate. Dan ya kalau kita ragu-ragu mengambil keputusan, yang penting kita harus pikirkan yang adalah customers first gitu. Jadi apa yang terbaik buat customer itu harus menjadi kompas kita untuk membuat decision gitu. Ya, terakhir benar-benar untuk menutup epilognya adalah untuk bisa sukses melakukan digital transformasi, yang pertama adalah pastikan organisasi kita tuh punya North Star metric ya yang bisa terukur, bisa dikuantify untuk mengindikasikan bahwa digital transformation kita tuh sukses atau enggak gitu ya. Terus kemudian ya kita harus ensure we are building the thing right, pakai kaidah-kaidah dan filosofi engineering yang tadi. Dan kalau bingung, again, customers first. Jadi itu yang bisa saya share sore ini, mudah-mudahan berguna. Nanti kita bisa lanjutkan ditanya jawab. Itu ada sosial media saya di LinkedIn, Instagram maupun Twitter, dan saya juga even ada di TikTok. Ya, terima kasih banyak. Selamat sore, saya kembalikan lagi ke Pak Edi. Terima kasih Pak Norman Sasono atas penyampaian paparannya ya, yang luar biasa. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Saya bacakan aja yang muncul di chat box ya. Yang pertama, yang lainnya silakan yang mau bertanya ditulis saja dan nanti saya bacakan. Yang pertama dari Pak Adi ya, ini ya. Untuk transaksi dana apakah menggunakan kode negara, misalnya plus 62 atau tidak menggunakan kode negara, misalnya menggunakan nomor B081 dan seterusnya. Terima kasih. Ya, itu bisa langsung saya jawab. Jadi ya. Payment system itu hanya bisa beroperasi di dalam suatu wilayah negara karena kita itu beroperasi di bawah regulasi dari Central Bank atau Bank Indonesia. Jadi dana itu tidak beroperasi di luar negeri, jadi hanya di Indonesia. Jadi dalam bentuk 0812 dan seterusnya itu sudah cukup sih untuk kita pakai sebagai transaksi. Karena kita tidak menggunakan nomor di luar Indonesia. Baik, berikutnya dari Pak Nokman. Izin Pak, bagaimana awalnya Dana dalam memulai membangun dan menjalankan sistem digital termasuk dalam menghubungi para klien produk? Oke, pada awalnya Dana itu cuman sistem payment di device BlackBerry gitu. Jadi salah satu investor kita dulu kan MTech, dan MTech tuh punya BlackBerry, dia yang beli BlackBerry. Jadi kita tuh cuma sistem pembayaran di device BlackBerry. Cuman waktu itu BlackBerry kan akhirnya mati ya, nggak take off, kalah sama iOS dan Android. Akhirnya kita keluar dari situ dan menjadikan Dana itu suatu aplikasi sendiri yang bisa dipakai di iOS dan Android. Nah, jadi awalnya itu seperti itu kira-kira. Terus kemudian kita bekerja sama dengan partner yang online maupun offline untuk bikin skenario-skenario pembayaran yang bisa dilakukan dengan Dana gitu. Terus dari situ ya kita mendapat users yang lebih banyak, melakukan promo juga ya di awal-awal sampai akhirnya user bisa bereksperience untuk menggunakan Dana, dan dari situ sih snowball effect sampai sekarang usersnya Dana bisa seperti yang saya ceritakan tadi gitu, kita ada di lebih dari 120 juta user. Baik, berikutnya dari Pak Sugiarto. Bagaimana dengan tingkat keamanan data dan keamanan simpanan pengguna untuk sistem apabila secara bersamaan usernya itu 120 juta? Ya, ada beberapa pertahanan security yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi kita punya tim khusus security di Dana. Kita punya ada tim yang kita sebut Blue Team yang memikirkan bagaimana membangun pertahanan security Dana. Kita juga punya tim yang kita sebut Red Team. Jadi ini internal hacker. Jadi kita memang punya employee yang hacker yang mencoba hack aplikasi Dana kita sendiri gitu ya. Untuk melihat apakah bisa dihack. Kalau bisa dihack, nanti tim Blue Team tadi bikin pertahanannya. Kita bahkan juga melakukan yang namanya bug bounty. Jadi
kita itu ada bounty gitu. Jadi kalau orang bisa menemukan hole security, ada celah security di Dana, dia bisa kirimkan ke Dana, dan kalau memang itu valid, kita akan kasih bounty, kita akan payout, kita akan bayar. Beberapa kali ya kita ada yang valid, ada juga yang nggak valid. Bahkan ada yang kita sampai bayar puluhan juta karena memang temuannya itu valid dan sangat berharga buat Dana gitu ya. Kemudian kita juga diaudit oleh Bank Indonesia, jadi kita ensure semuanya secure. Kita juga diaudit ISO 27001 untuk memastikan sistem security kita. Kemudian karena Dana itu bisa bertransaksi menggunakan credit card, kita juga diaudit satu sertifikasi namanya PCI DSS gitu ya. Terus kemudian kita melakukan scanning, ada third party yang melakukan scanning namanya security scorecard. Kita ada di grade A, gitu ya, A ya. Terus ini kalau kita compare dengan beberapa player lain di market, ada juga yang A, banyak yang B, banyak yang C, D, bahkan E atau F. Jadi sebenarnya penyedia jasa financial Indonesia itu nggak semua ada di grade A maupun grade B. Gitu. Jadi sebenarnya cukup mengkhawatirkan di beberapa sistem itu security-nya agak mengkhawatirkan gitu ya. Jadi itu beberapa hal dari sisi security yang kita lakukan. Gitu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Adi lagi nih. Banyak game penipuan menggunakan akun Dana. Sampai sejauh mana tanggapan Dana terhadap penipuan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sering ya kita dapat keluhan orang itu kena tipu, terus dia harus transfer ke suatu akun, ternyata itu akun Dana gitu ya. Jadi akun Dana itu dipakai untuk jadi penampung penipuan gitu. Nah, pertama yang mau saya soroti adalah social engineering gitu ya. Jadi menipu sistem itu agak susah, butuh keahlian, butuh skill dan butuh tools gitu. Nah, menipu manusia atau menipu user itu ternyata jauh lebih mudah, istilahnya social engineering. Nah, ini banyak orang itu lebih baik melakukan penipuan terhadap orang dibandingkan mencoba attack system. Nah, korban penipuan itu banyak, kita dapat laporan gitu. Jadi, oh saya disuruh transfer uang dan ternyata itu akun penipu. Jadi begitu kita menerima laporan tersebut, ya kita akan bekukan akun penipu tersebut, gitu. Karena kita mau ensure kalau ini mau ditelusuri, uangnya nggak bisa kemana-mana, gitu. Tapi kadang-kadang problemnya adalah user itu atau orang itu telat mengadukan penipuannya. Jadi habis uangnya masuk ke akun Dana, itu udah langsung ditransfer ke tempat lain, gitu. Jadi meskipun kita bekukan, uangnya juga udah nggak ada, gitu. Nah, kalau memang mau ditelusuri lebih jauh, kita akan support user, ya, dan itu kita butuh surat dari kepolisian juga, gitu. Karena kita nggak bisa serta-merta misalnya membuka identitas atau akun user kita, karena bisa jadi akun penampung itu sebenarnya juga bukan akun yang orang jahat, tapi orang yang jahat menggunakan akun orang yang sebenarnya baik-baik aja untuk dijadikan penampung, ya. Jadi kita butuh surat kepolisian. Nah, tapi kalau user kita merasa tertipu atau ada glitch dari sistem atau ada isu dari security-nya Dana, begitu ada transaksi yang user bisa klaim bahwa itu tidak valid, kita itu menjamin 100% uangnya akan kembali. Jadi lapor ke Dana, ceritakan kronologinya, terus kalau itu confirm isunya ada di sistemnya Dana, punya celah security, kita akan kembalikan semua uangnya. Gitu. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Nasrul Effendi. Bagaimana menyiasati atau strategi bisa unggul di persaingan usaha sejenis yang mungkin muncul? Ya, jadi di market gitu ya, kalau kita bicara Dana, ya kita itu bukan satu-satunya pemain gitu ya. Kita punya Shopee Pay, kita juga di Indonesia punya GoPay, ada OVO, ada Link Aja gitu ya. Dan yang terbesar di Indonesia itu surprisingly nomor 1 ya, paling banyak itu adalah Shopee Pay. Itu nomor 2 itu GoPay, nomor 3 itu Dana, nomor 4 itu OVO, terus jauh di bawah nomor 5 itu Link Aja. Jadi Link Aja itu nggak pernah besar, jadi dia kecil terus bertahun-tahun. Ya, I don't know why gitu ya.
Nah, terus ShopeePay itu kenapa dia besar? Karena dia punya competitive advantage. Dia punya Shopee. Jadi orang kalau bayar di Shopee pakai ShopeePay. Nah, Shopee itu ya di Indonesia dia adalah e-commerce nomor 1 paling besar, lebih besar daripada Tokopedia. Gitu. Jadi kalau e-commerce tuh Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan seterusnya. Gitu. Jadi ShopeePay itu besar karena Shopee-nya besar. Gitu. Jadi dia punya skenario di mana bisa dipakai dengan banyak di sana. Yang nomor dua, mereka juga punya competitive advantage. GoPay itu punya Gojek, ada GoRide dan GoFood. Ya. Bayar itu ya cuma bisa pakai GoPay, dan sekarang dia udah jadi satu sama Tokopedia, e-commerce terbesar nomor 2 di Indonesia, kan Goto. Nah, artinya pemakai GoPay skenario-nya makin banyak, sedangkan Dana kita itu benar-benar cuman nggak punya apa-apa gitu, nggak punya Shopee, nggak punya Gojek, nggak punya Tokopedia. Kalau ShopeePay itu kan kayak dompetnya si Shopee, GoPay itu dompetnya Gojek dan GoFood dan Tokopedia. Dana itu nggak ada siapa-siapa, kita sendiri. Jadi kita tuh open platform yang bekerja sama dengan semuanya. Nah, overall kita nomor 3, tapi kalau kita lihat skenario by skenario, gitu ya, kita tuh nomor 1 di Apple Store, nomor 1 di Play Store, gitu ya. Terus nomor 1 di gaming juga, orang yang payment pakai gaming kita lebih besar dari GoPay dan ShopeePay. Dan di Indonesia sekarang transfer uang terbesar itu Dana, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau overall kita nomor 2, nomor 1 itu adalah internet banking, tapi all banks combined. Kalau bank by bank kita tuh udah lebih besar dari any bank di Indonesia untuk money transfer. Gitu. Terus nomor 3 itu ada ATM. Jadi at that size, kalau kita lihat user base, download aplikasi dan seterusnya, Dana itu minggu by minggu jumlah downloadnya itu sudah lebih besar dari BCA, Mandiri, BRI dan lain-lain. Aktif usernya juga yang masih di atas kita itu aktif user itu BCA gitu. Tapi bank-bank yang lain semua udah di bawah Dana. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita mau sukses atau unggul, kita harus punya competitive advantage gitu. Kita harus punya unique value proposition. Contoh yang Dana punya lainnya adalah kita itu bisa binding credit card dan debit card dan saving account kita. Jadi kalau kita mau bayar, nggak melulu harus dari top up-nya kita juga bisa menggunakan credit card dan debit card gitu. Nah, ini di tempat lain nggak punya. Nah, ini bisa jadi advantage. Jadi intinya kalau mau sukses, kita harus punya competitive advantage, punya unique value proposition yang bisa bikin kita itu winning the competition in the market. Gitu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Ilham Adi. Dalam sprint execution, bagaimana tim Pak Norman menentukan estimasi delivery time for each task? Since in software engineering, it's very hard to make accurate estimation. How about acceptance criteria-driven development? Have Dana try to implement it? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau di kita melakukan estimasi itu di sprint planning. Jadi tim engineering kita itu yang melakukan estimasi, gitu ya. Jadi kita punya framework atau guidelines. Misalnya kita mau melakukan estimasi untuk membuat suatu fitur, itu how we should estimate it, gitu. Nanti kita dapat angkanya. Of course itu hanya didapat dari informasi yang udah kita dapat, gitu ya. Nanti di tengah jalan itu bisa kita update karena bisa jadi mungkin kita found out bahwa ternyata itu lebih kompleks daripada saat kita estimate. Ada data points baru yang baru kita temui, gitu ya, atau ada challenge teknikal yang kita hadapi, gitu ya. Jadi itu akan bisa di-adjust. Tapi intinya adalah pada setiap sprint kita punya total capacity untuk tiap engineer, jadi total capacity in total juga berapa. Dan kita punya sprint planning, kita melakukan estimation, dan dari total item yang ada di sprint log, berapa yang bisa masuk capacity di sprint berikutnya, gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi
Ini juga bukan suatu hal yang benar-benar pasti atau saklek banget gitu ya, karena namanya juga estimasi. We make the estimation with a lot of assumptions and also ambiguity and uncertainty, karena kita belum tentu udah punya semua data points yang ada. Yang penting adalah dari sisi agile adalah bahwa kita nggak bisa kaku, kita harus bisa adapt to a situation where we need to change gitu. Jadi lebih baik kita estimate, execute, kalau ada change ya kita embrace change-nya gitu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Bayu. Pak Norman, bagaimana tips dan trik ketika Dana menemui kesulitan sehingga bisa survive, menguatkan SDM atau optimalisasi anggaran misalnya? Oke. Jadi kalau balik lagi ke yang tadi saya share adalah tiap kali kita mau membuat keputusan, gitu ya, kita akan lihat ke North Star metric-nya kita. Jadi how it will really deliver the North Star metric gitu. Jadi North Star metric itu help us untuk bikin trade off gitu. Jadi saat membuat decision ya kita harus bisa mendefinisikan trade off dan mana yang lebih penting sehingga kita pilih hal tersebut dan kita kick out atau say no itu hal yang nggak kita anggap lebih penting, dan kita pakai North Star metric tadi gitu. Dan kalau kita confused, kita akan balik ke what will actually deliver the best result for our customers. Jadi customers first itu value di kita, jadi kita mikirin customers dulu. Dan sometimes misalnya kita mau execute sesuatu atau mau plan melakukan sesuatu, butuh budget, terus kita constrain by budgetnya nggak cukup, ya kita mesti find a workaround gitu. Atau mungkin kita lihat apakah ada budget lain yang bisa kita reallocate ke sini, terus kita lihat apakah misalnya hal ini memang lebih penting. Kalau North Star Metric bilang bahwa ini penting, harus kita execute, ya kita harus trade off, korbankan budget yang lain untuk kejar budget yang memang kita mau. Jadi bagi kita tuh yang penting itu kita punya North Star metric dan kita open untuk melakukan trade off. Jadi nggak bisa ceritanya gitu ya, kita mau semuanya gitu. Misalnya ada 10 hal, 10-10-nya mau kita execute, sementara budgetnya cuma cukup untuk 7 atau kapasitasnya cuma cukup untuk 7. Ya udah, kita harus prioritization. Yang 7 yang mana, yang 3 dibuang yang mana. Dan kita harus legowo untuk bisa tendang keluar yang 3 ini. Nah, cuman agar semua orang itu bisa nerima dan legowo adalah bahwa kita harus punya kompas yang sama nih untuk menentukan yang mana masuk, yang mana keluar. Dan guidance kita adalah North Star Metrics tadi. Gitu. Jadi active user, transactions, kemudian revenue. Ya. In that order. Gitu. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Budi Santoso. Pak Norman, bagaimana dengan limit pembayaran? Apakah ada batasan, dan kalau antar negara bagaimana? Oke. Tentang batasan itu ada regulasinya dari Central Bank, jadi dari Bank Indonesia. Kemarin baru dinaikkan sih sebenarnya oleh Bank Indonesia. Jadi kalau user itu sekarang kalau dia KYC, terdaftar sebagai KYC, dalam sebulan itu dia bisa mengendapkan dana uang atau di Dana itu sampai 40 juta. Kalau user biasa itu sampai 20 juta. Kalau dulu cuma 2 juta dan 10 juta. Nanti saya mungkin akan bisa koreksi numbersnya, tapi ada batasannya gitu. Itu diatur oleh Bank Indonesia. Jadi nggak bisa top up di Dana sampai unlimited atau sebesar rekening tabungan di bank misalnya. Jadi ada batas maksimumnya gitu. Terus kemudian transaksi dengan luar negeri, kita sudah bisa menjalani cross border payment. Jadi kalau ada orang Indonesia misalnya yang udah jalan tuh dengan Thailand gitu ya, lagi jalan ke Thailand, terus ada toko gitu ya di sana, ada restoran yang ada QR-nya dari pemerintah Thailand, itu bisa di-scan pakai Dana dan dibayar pakai Dana. Kita udah bisa doing cross border transaction. Terus ke depannya tentu saja kita akan membangun fitur-fitur seperti transfer uang antar negara gitu ya, remittance dan seterusnya. Begitu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Fadil.
Pak Norman, bagaimana mengenai isu di user? Kalau download aplikasi itu ribet karena memakan memori HP user. Iya, kita itu memantau size dari aplikasi kita sebagai salah satu KPI kita gitu Pak. Jadi kita akan melihat apakah size aplikasi kita itu besar, makin besar atau bisa kita optimize, dan kita juga benchmark dengan aplikasi-aplikasi lain sejenis yang ada di market. Jadi goal kita adalah sebisa mungkin kita tidak lebih besar dari aplikasi-aplikasi lain yang ada di market gitu. Jadi setidaknya kita tetap kompetitif. Tapi untuk beberapa user di beberapa device mungkin challenging untuk bisa download aplikasi gitu ya. Jadi mungkin meskipun menurut kita kecil, tapi bagi user tersebut itu mungkin itu besar gitu ya, makan storage di aplikasinya dia gitu ya. Jadi hal seperti ini sih tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa gitu mengurangi fitur gitu ya, terus bikin versi lainnya belum terpikir bagi kita sekarang gitu ya, karena kita juga melihat berapa users yang pakai, berapa users yang benar-benar challenge by the downloads gitu. Jadi nanti mungkin kalau ternyata banyak banget yang melihat bahwa kita butuh versi light, bukan tidak mungkin kita akan bikin yang versi light yang mungkin versinya lebih kecil, nggak sekompleks yang ada sekarang, minimum skenario aja di situ, bisa jadi seperti itu. Tapi intinya kita tetap cuma mau satu aplikasi di iOS 1, di Android 1 gitu ya. Terus kita benchmark di market, yang penting adalah kita tidak jauh lebih besar dari aplikasi-aplikasi lain sendiri yang ada di market gitu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Surya. Bagaimana mengukur kepuasan pelanggan dan mengukur user interface experience yang baik? Ya, at the end of the day, itu ada beberapa indikator yang kita bisa lihat gitu ya. Adalah yang pertama, kita melihat suatu metrik yaitu transaction per user gitu. Dari situ kita bisa lihat retention-nya. Jadi kalau user keep coming back using Dana untuk doing transaction, artinya dia satisfied and dia need Dana dan dia akan bertransaksi terus. Nah, kita itu punya metrik yang tadi yang saya mention, yaitu retention atau transaction per user. Kita monitor terus dan kita ingin dalam sebulan jumlah transaksi per user itu selalu meningkat. Artinya kita harus bikin skenario baru, kita harus memastikan quality of service dari Dana itu yang nggak pernah crash, nggak pernah minimal error, nggak ada isu security. Jadi user itu satisfied, ya, delighted saat pakai aplikasi Dana, sehingga dia kemudian akan bertransaksi terus. Itu ultimate measure-nya. Jadi kalau user transaction per user per month tinggi, artinya ya user itu keep coming back and keep using our app, berarti dia satisfied and happy and they need the solution gitu. Itu nomor satu. Terus another metric, kita juga measure yang namanya NSAT, itu berdasarkan survei. Kemudian another metric yang kita bisa lihat di App Store atau di Play Store itu kan biasanya ada user rating itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Indonesia payment company atau bank gitu ya, yang user ratingnya paling tinggi aplikasi apa sih? Itu kita bisa lihat jumlah orang yang ngasih rating itu berapa. Gitu. Ada yang cuma sedikit, ada yang banyak gitu. Terus kemudian kita juga melakukan review sering gitu, skenario by skenario. Misalnya untuk transfer uang, ada berapa step yang user harus lakukan untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Kita compare lagi dengan market, aplikasi-aplikasi lain jenis, kita mau jumlah steps kita harus paling sedikit, biar nggak berbelit-belit misalnya. Kemudian performance-nya seperti apa. Gitu ya. Jadi ada banyak metrik yang kita bisa pakai pengukuran untuk melihat satisfied users itu seperti apa. Jadi beberapa hal tadi yang saya share itu yang kita monitor. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Rizky Wijaya. Pak Norman izin bertanya, apakah Dana sudah go internasional atau masih tahap go internasional? Go internasional, mungkin nasional atau internasional. Mohon izin sebelumnya. Ya. Seperti yang saya bilang tadi,
Dana secara bisnis entity tidak bisa melakukan operasi di luar Indonesia karena kita oleh central bank hanya bisa bertransaksi di Indonesia. Sama halnya kalau misalnya orang dari negara lain gitu, dari Filipina, ada sistem pembayaran Filipina masuk di Indonesia, beroperasi di Indonesia itu nggak bisa, nggak dibolehin sama Bank Indonesia. Hal yang sama kalau kita mau masuk ke Malaysia, kita nggak dibolehin masuk ke Malaysia karena itu diatur oleh central bank yang Malaysia. Tetapi kalau untuk cross border transaction bisa dilakukan gitu, tapi ya dilakukan oleh orang Indonesia menggunakan aplikasi Dana yang lagi di luar negeri. Tapi orang kayak tadi saya bilang ya, orang Indonesia ke Thailand nih, ke Bangkok belanja, dia scan, dia bayar bisa pakai aplikasi Dana, dia orang Indonesia yang lagi travel. Tapi kalau aplikasi Dana untuk di-download oleh orang Thailand, dipakai sehari-hari di Thailand, itu nggak dibolehin sama Central Bank Thailand. Jadi Dana hanya beroperasi di Indonesia karena alasan tersebut. Gitu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Rio Arif. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, terkait infrastruktur, Dana menggunakan cloud services atau on-premise? Oke, pada saat kita membangun Dana sekitar 4 tahun lalu, ada aturan dari Bank Indonesia tidak boleh di cloud, harus on-premise. Gitu. Jadi kita membangun, kita punya data center sendiri, kita punya data center 1 dan data center 2. Gitu ya. Jadi ya itu jadinya capex, kita harus beli server sendiri, beli rack, ngatur sendiri, network, semua kita setup sendiri. Gitu. Nah, cuman itu kan nggak ideal gitu ya, karena kalau mau menambah kapasitas harus selalu capex lagi, beli server lagi, nambah rack, memperluas data center dan seterusnya. Sebenarnya ya kalau bisa ke cloud. Nah, untungnya tahun lalu Bank Indonesia itu sudah memberikan lampu hijau. Jadi PJSP, penyedia jasa sistem pembayaran itu boleh menggunakan cloud. Jadi ada regulasi yang diupdate. Nah, dari situ akhirnya kita melakukan yang sekarang namanya hybrid cloud. Jadi kita kombinasi on-premise dan public cloud. Jadi user itu tetap dilayani di on-premise, tapi kalau tiba-tiba usage-nya meningkat dan tinggi, misalnya nanti 11.11 atau saat kita lagi ada deployment, atau kalau kita lihat tren transaksinya meningkat, kita itu akan create instance atau server baru di public cloud. Nanti itu akan melayani user juga. Tapi begitu misalnya tren transaksinya udah turun, tidak perlu lagi, ya kita akan lepas server-server yang ada di cloud tersebut. Karena di cloud kan itu OPEX ya, pay as you go. Jadi sekarang kita tuh hybrid cloud, on-premise, dan public cloud. Baik, pertanyaan nomor 2. Tantangan dunia digital yang paling utama selain inovasi performance adalah security system. Dana sendiri menggunakan white hat atau menggunakan platform seperti Ford. Kalau daftar untuk jadi freelance IT plan khusus untuk Dana bisa nggak Pak? Oke, freelancer kita tidak ada, tapi kita punya bug bounty. Nanti bisa aja googling coba bug bounty Dana Indonesia. Itu kita kerjasama dengan suatu platform bug bounty. Sebentar. Itu kita bekerja sama dengan suatu company namanya Yes We Hack. Nah, nanti dari situ, nanti Bapak Ibu ini kalau ada yang tertarik, saya share linknya di Zoom ya. Tinggal diklik aja ke situ. Jadi silakan cari-cari bug, cari celah keamanan Dana di situ. Nanti kalau udah ketemu, nanti disubmit lewat platform tersebut. Nanti tim internal kita akan periksa. Kalau itu valid, kita akan kasih reward, kita akan kasih bounty-nya, kita akan bayar dengan uang. Tapi kalau itu nggak valid, ya tidak akan kita bayar. Kalaupun valid, nanti kita akan klasifikasi. Itu critical, high, medium, atau low. Nah, beda kategori, jumlah pembayarannya itu akan beda. Gitu. Jadi mungkin bukan sebagai freelance, tapi kita melakukan bug bounty. Untuk yang security systemnya Pak, menggunakan white hat atau platform yang lain? Ada banyak tools di security yang kita pakai gitu ya. Kalau kita bicara security kan ada pada saat kita mau misalnya kita mau securing the network, kita punya
certain tools from certain vendors, securing the host, ya, the OS, securing the application, di sisi iOS, di sisi Android, di sisi server, terus kemudian kita juga ada bot mitigation. Jadi ada beberapa security tools yang kita pakai di different areas. Gitu. Baik, pertanyaan nomor 3. Dalam merekayasa North Star Metric, ada tips dan trik yang bisa di-sharing ke kami untuk mendapatkan produk yang tepat. Sebab sekarang kita ini dimanja oleh fitur-fitur cloud services seperti AWS, GCP, Azure. Atau bisa ceritakan metrik apa yang dipakai oleh cloud tersebut atau framework-nya? Ya, terima kasih. Jadi North Star Metric buat suatu company itu usually it's a business metric dan bukan technical metric. Gitu. Dan selalunya kita harus berangkat dari situ, bukan berangkat dari teknologi. Jadi nggak penting mau on-premise, mau public cloud, mau Azure, mau AWS, mau Google, it does not matter. Yang penting kita bisa achieve goal kita itu North Star Metric tadi. Jadi kayak misalnya tadi kan North Star Metric Dana adalah active users. Jadi di akhir 2022 berapa target active user yang kita mau achieve? Katakanlah X. Nah, kalau kita bisa mencapai X, berarti kita sukses sebagai company. Kalau kita tidak mencapai X, berarti kita gagal. Nah, North Star Metrics itu adalah business metric, bukan technical metric. Nah, nanti tim teknikal atau tim IT harus menurunkan metrik-metrik KPI atau OKR-nya dari North Star Metric Business tersebut, gitu. Dan contohnya yang tadi ya seperti quality of service. Jadi availability, uptime-nya dalam setahun target kita adalah 99,99% misalnya. Nah, uptime-nya beneran nggak segitu ya. Terus kemudian performance, API harus respon di bawah 500 millisecond. Kalau aplikasi harus di bawah berapa second tergantung different scenario. Scalability, kita bisa nggak handle berapa transaction per second, berapa query per second. Terus kemudian bisa nggak kita recover fast gitu ya. Nah, hal-hal ini bebas mau diimplement dengan teknologi apa aja gitu. Nanti kita tinggal kasih ke vendor gitu, misalnya kalau kita bekerja sama dengan vendor ya target kita tuh seberapa, mereka bisa deliver atau enggak gitu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Nukman lagi nih. Bagaimana Dana dalam membangun security sehingga mencegah hacker? Tadi udah sedikit dibahas ya. Jadi hacker itu tidak bisa dihindari gitu. Terus mungkin surprising nih buat Bapak Ibu ya. Hacker itu banyak juga yang bukan individual tapi organized. Gitu. Jadi organized hackers, jadi organized crime. Dan ada spesialis-spesialisnya itu. Jadi ada kumpulan hacker itu dia punya tim spesialis untuk ngehack Dana. Ada yang fokus ngehack GoPay, ada yang fokus ngehack Tokopedia gitu. Jadi mereka benar-benar fokus gitu. Jadi kalau misalnya, Bukalapak ada fitur baru nih, mereka coba ngoprek untuk attack di situ. Jadi benar-benar spesialis sangat memahami aplikasi tersebut gitu ya. Dan ya ada banyak hal yang kita lakukan gitu ya, yang Bapak Ibu juga bisa lakukan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mulai mungkin dari sertifikasi itu untuk membantu untuk mengenal area-area mana yang mesti di-secure gitu ya. Terus kita punya tim blue team yang proaktif untuk selalu membangun defensif. Terus ada red team internal hacker, pegawai internal yang coba ngehack, bayar bounty, jadi orang coba ngehack juga gitu ya. Terus setiap fitur yang kita develop, kita lakukan yang namanya penetration test. Jadi kita mencoba untuk mensimulasi potential hack gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Baik. Berikutnya dari Pak Surya lagi. Apakah Dana melayani transaksi menggunakan web atau hanya melalui mobile application? Ya, kita ada di mobile application sebagai primary channel. Tapi kita juga deliver lewat web, tapi bukan lewat website-nya Dana, tapi melalui partner-partner kita. Gitu. Jadi mungkin partner kita punya aplikasi atau punya website. Nah, di website partner tersebut, pada saat belanja, misalnya check out, payment-nya bisa menggunakan Dana. Nah, nanti halaman-halaman website, web
dana tuh bisa muncul di situ gitu. Nanti orang bisa bertransaksi di situ. Tapi kalau dari dananya sendiri hanya lewat aplikasi, halaman-halaman web kita sediakan melalui partner-partner kita. Baik, berikutnya, nah ini ada yang pertanyaan tadi, ada link yang di posting Pak Norman ya, ini dari Pak Parwianto nih, kok beda apa maksud Pak Norman ngirim link ini? Diberi penjelasan. Oh ya, itu link yang saya share karena tadi ada yang nanya bisa freelance nggak di security di Dana. Jawaban saya sekarang kita tidak menerima freelance security engineer atau security specialist. Tapi kalau misalnya tertarik untuk mencari celah security di Dana dan mendapat reward, bisa daftar di link tersebut. Terus silakan submit celah security yang Bapak Ibu temukan. Nanti kalau benar-benar valid, kita akan kasih reward. Lumayan, ada yang sampai puluhan juta kita bayarnya juga gitu. Baik, berikutnya dari Pak Ikrom, bagaimana alur proses CI/CD di Dana dan tools apa saja yang digunakan? Oke, CI/CD jadi continuous integration and continuous deployment. Kita ada dua ya, jadi di back end dan di front end. Di front end, basically kita rely ke Jenkins untuk kita punya pipeline. Di back end kita punya something yang proprietary, kita punya sendiri, gitu. Baik, dari chatbox-nya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung. Silakan. Sudah nggak ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada muncul satu pertanyaan lagi nih. Baca. Oh, ini sharing ya, sharing Pak. Mungkin disampaikan Pak Rio Arif. Silakan Pak Rio Arif, disampaikan aja agak panjang. Izin sharing Pak, data is the new oil right. Kalau sampai data kita dikuasai bangsa lain, apa enggak menyedihkan kita, apalagi sekarang banyak cloud computing. Ini Pak Rio, silakan Pak Rio. Halo, tes. Ya. Masuk Pak suara saya Pak? Ya, masuk. Oke, baik. Makasih banyak kesempatannya Pak Edi dan makasih banyak atas pemaparannya Pak Norman. Saya izin sharing Pak. Kan kita tahu ya, data is the new oil, right? Kalau sampai data kita dikuasain bangsa asing kan miris gitu ya. Nah, sekarang ini kan eranya cloud computing, pasar global lagi banyak banget butuh cloud engineer, khususnya solution architect, terus data analis sama data scientist ya. Kalau kita tahu juga di pasar global juga kan CEO dari big company kan banyak kan diisi orang India nih Pak. Terkait dengan itu CEO kita atau CTO kita sendiri kan juga kayak Bapak nih jago-jago semua Pak. Ada nggak sih Pak komunitasnya di tempat Bapak itu kira-kira level dengan Bapak? Terus kemudian ada nggak sih Pak rencana kedepannya mau adakan internal coaching untuk pandu kita gitu? Karena sekarang kan lagi tren lagi masalah AI ya, ada namanya tuh profesi baru ya, Chief Artificial Intelligence Officer itu kan banyak banget lulusan teknik fisika sebetulnya di seluruh dunia itu yang ngisi pos tersebut. Nah gitu Pak, mungkin semoga bisa nangkep pertanyaan saya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Saya jawab yang gampang-gampang dulu gitu ya. Jadi di CTO itu apakah ada komunitas CTO gitu ya? Ada. Gitu. Jadi kita ada beberapa grup, ada yang di WhatsApp grup dan ada beberapa grup lain gitu ya. Ada yang di lokal, ada yang di regional juga gitu ya. Jadi di grup itu ada CTO-nya Tokopedia, CTO-nya Gojek, ada saya di situ dan beberapa teman-teman yang lain. Jadi hampir setiap hari kita juga ngobrol-ngobrol di forum-forum tersebut. Jadi ada komunitas CTO ini, gitu ya. Terus apakah saya dan rekan-rekan CTO lain terbuka untuk melakukan coaching, mentoring dan seterusnya? Iya. Jadi sebenarnya saya juga cukup aktif involved di beberapa incubations atau accelerations startup di Indonesia, termasuk juga supporting di beberapa event, di beberapa hackathon, mentoring, terus ada
kemarin di BUMN Startup Day saya hampir seharian tuh ada di situ memberikan mentoring. Jadi beberapa startup itu bisa datang mendiskusikan problemnya dan coba memberikan solusi gitu ya. Jadi it happens dan saya actively doing itu juga gitu. Nah, tentang apa yang agak susah sedikit nih. Kenapa belum banyak orang Indonesia nih yang kelihatan jadi besar gitu ya di perusahaan-perusahaan tech company di dunia. Potensi sih sebenarnya ada gitu ya, tapi di luar sana tuh nanti end up-nya akan ada competitions gitu, dan competitions network gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan CEO-nya Google Sundar Pichai dari India, terus kemudian CEO-nya Microsoft itu Satya Nadella dari India, dan perlu dicatat mereka tuh bukan sekedar orang-orang India yang migrate ke Amerika terus educated di Amerika. Mereka itu born, grew up, dan S1-nya di India semua gitu. Jadi pendidikan di India ternyata solid gitu ya. Dan mereka ke Amerika, ambil S2 di sana, kerja di sana, dan bisa berkarir dan bisa sukses. Nah, orang Indonesia sebenarnya opportunity-nya sama. Tapi I think ini bukan masalah orang kita kalah gitu ya. Dan kalau kita lihat di dunia kan ada ratusan negara di dunia gitu. Kenapa India yang dominan gitu ya, terus Cina juga dominan gitu. Kenapa negara-negara yang lain mungkin enggak? Jadi sebenarnya sama aja gitu ya. Kalau udah di sana itu masalah competition dan masalah network yang ada di situ gitu. Jadi kita mungkin mesti meningkatkan kualitas dan kuantitas gitu ya, karena dari sisi kuantitas kita udah kalah banget gitu. Waktu saya kerja di Microsoft, orang Indianya banyak banget di sana, banyak banget. Orang Indonesianya ada tapi nggak banyak gitu. Gitu, jadi ceritanya seperti itu. Dan ya dari kuantitas saja udah kalah, jadi ya probability untuk muncul juga jadi lebih kecil gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Tentang data is the new oil, data dikuasai bangsa lain ya sebenarnya ini concern gitu, karena bangsa Indonesia mestinya juga punya yang namanya selain kedaulatan rakyat, kedaulatan tanah air, kedaulatan wilayah gitu ya, kita juga mestinya punya yang namanya kedaulatan data dan kedaulatan digital gitu. Ini kayaknya mungkin problem yang solusinya bukan di level saya gitu ya, ini di level negara. Kita harus pikirin sama-sama. Saya mungkin bisa berkontribusi aja di situ, tapi harus ada grand design, terus ada budget, terus ada eksekusi gitu ya. Karena coba kita lihat China deh. Ya. China itu solid banget kedaulatan digital dan kedaulatan datanya. Gitu. Ya, jadi kalau kita gitu Google down, Facebook down gitu ya, Amazon down, dan segala macam down, mungkin banyak bisnis yang nggak jalan. Kalau di Cina nggak masalah, yang ngaruh karena mereka punya semua itu sendiri buatan Cina gitu. Nah, kita kan belum punya gitu ya. Terus problem lainnya adalah kalau orang dulu pakai public cloud, China tuh dulu bisa bilang bahwa harus bikin data center di sini. Nah, itu udah bisa kita lakukan tuh. Semua public cloud gede di dunia akhirnya bikin data center di Indonesia gitu ya. Jadi Alibaba Cloud yang pertama, habis itu Google Cloud mengikuti, Amazon juga udah buka data center di Indonesia, Microsoft juga akan segera buka data center di Indonesia. Jadi ya mereka harus punya data center di sini gitu. Baik, berikutnya dari Pak Miftah. Bagaimana perputaran uang dana, pengalokasiannya kemana, ke saham atau reksadana, deposito atau apa ya, teman? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus nih. Ya, orang berpikir dana masyarakat itu ya, uang masyarakat yang di top up ke dana gitu ya, disimpan oleh dana, terus uangnya itu diputar gitu. Nggak bisa Pak, itu nggak boleh. Itu oleh Bank Indonesia, floating fund itu nggak boleh diapa-apain, karena itu dana masyarakat yang tidak boleh dikelola, harus disimpan, dan setiap hari kita melaporkan balance-nya kita itu, floating funds-nya kita itu ke Bank Indonesia. Jadi total top up dari seluruh user dana per hari ini itu berapa, itu mesti dilaporkan, dan rekening banknya dana yang top up itu juga dilaporkan match nggak. Kalau sampai nggak match, wah itu problem. Jadi uangnya itu nggak diputar Pak, nggak di kemana-mana, nggak boleh.
karena itu uang masyarakat yang akan dipakai untuk payment. Gitu. Baik, sepertinya pertanyaan sudah habis ini, Pak. Ya, Akhiri acara sore hari ini. Lagi atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Norman Sasono yang sudah mempresentasikan bahan presentasinya, tentunya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan cukup panjang juga. Terima kasih pada Pak Polijaya yang sudah menyampaikan momen sore hari ini. Terima kasih pada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya tentang railway signaling system ya. Silahkan yang tertarik bergabung di jam yang sama. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat selalu dimanapun berada. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Norman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Semuanya atas waktunya dan sharing knowledge-nya. Terima kasih Pak Edi. Sorry, Pak. Pak Norman udah keluar. Ya, izin pamit Pak Edi. Ya, Teman-teman semua. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.